Jadi mau bahas Resa nih. Bahaya. Kenapa bahaya bahas Resa? Ya enggak dong, maksudnya kita rumah tangga. Ya, nggak nggak apa-apa, boleh kita orang-orang bahas banyak rumah yang tangga. tahu-tahu gitu, nggak usah. Sama Fikri Harja kita topik rumah tangga. Nih guys, ini piala pertama ya. Mirip Thomas Cup ya kalau Yoi. zaman dulu. Nggak ada Mirip punyanya Susi kopi-kopinya. Susanti loh ini loh. Nggak ada unsur kopinya, nggak ada Nggak portafilter, temper. Nggak ada. Jadi kompetisi pertama ini Untuk Caswell, dari Caswell, oleh Caswell gitu ya. Ready Bu, opening ya. Hai gitu ya, jumpa lagi gitu ya. Enggak, Loh, biasa ada aja. ini nggak? Ada yel-yel pembuka nggak? Nggak ada. Harusnya bikin dong yel-yel pembuka. Buat apa? Buat cirinya No Cincong Emang Podcast. muka aku udah kurang berciri apa Nah, lagi? justru itu biar lebih kayak itu No Cincong banget gitu. Oke, berisik sekali ya kantor Caswell ini ya hari ini. Ya. Kerja. Sedang mau wawancara nih. Oke, ini dia Mira Yudawati dari Bon Gitu. Cafe. Iya, apa kabar nih? Yeay, akhirnya. Ketemu lagi ya kan. Terakhir ketemu Desember 2021 lah kita ketemu terakhir. Kok 2021 tahun lalu dong, waktu latean aku juga datang sini. Oh iya benar. gitu. Kemarin Bapak kita ketemu. Iya, tapi Ibu nggak ngejuri. Saya lagi di. Tapi kan saya ganggu Bapak di ruang juri. Padahal Bu Mira ini kan salah satu juri yang sangat-sangat senior sekali. Ya. Eke tua. Iya. sama. Sebel. Mir, kan kita kemarin habis kompetisi. Nah, ya, habis selesai kompetisi IBC sama IBRC. Terus udah selesai. Nah, sekarang kita lihat kompetisi udah makin aktif ya. Udah tiap tahun berusaha sebisa mungkin tiap tahun diadain terus. Dan orang-orang lihat sekarang kompetisi itu begitu udah lebih proper, terus udah lebih bagus, terus acaranya pun juga lebih oke ya. Tapi yang mungkin nggak banyak orang tahu ini ya, sebenarnya kompetisi barista di Indonesia itu mulai diadakan pertama kali itu kapan? Waduh. Gitu, ya. Jadi kita harus mempersiapkan memori-memori ya. Coba Baik. Kita akan sedikit bahas, walaupun mungkin di buku aku di Barista No Cincong itu kita udah menuliskan di situ sejarah kompetisi kopi di Indonesia, tapi ya nggak ada salahnya untuk di podcast kita buat ngobrol-ngobrol. Mungkin orang ada yang lebih seneng diceritain. Benar. Gitu. Emang orang-orang sukanya diomongin emang. Bukan diomongin ya, bukan diceritain ya. Bukan diceritain. Masih kan nggak tahun berapa? Oke. Wah. 2004. Iya, ini ada pialanya. Sama nggak ya udah nyontek. Karena kalau gue jawabnya salah, belum baca No Cincong ya, gitu nanti. Ini pialanya zaman dulu ya, di Pasar Festival Agustus, tanggal 13 Agustus, salah deh. Ini gimana sih? Agustus 13. 13 Agustus 2002. Tanggal 13 sampai 22 Agustus 2004. Nih guys, ini piala pertama ya. Mirip Thomas Cup ya kalau zaman dulu. Nggak ada kopi-kopinya. Nggak ada unsur kopinya, nggak ada portafilter, temper. Nggak ada. Iya benar. Nah, dulu Mir, ya jadi yang mengadakan dulu, kamu kan sempat mengalami di era itu kan, sedangkan aku kan belum. Gitu. Nggak usah sok muda. Nyebel. Itu kamu masih ingat gak siapa-siapa aja yang waktu itu? Sebenarnya yang di 2004 ini gue belum ikutan. Tapi hadir sebagai penonton. Jadi sponsor nggak waktu itu? Nggak, belum. Nonton. Jadi 2004 itu gue baru banget kerja di Kopi Wheel, baru masuk Opal tuh lagi kinyis-kinyis, lo inget dong? Iya, ya kan? Iya. Tapi aku kan ketemunya kan 4 tahun setelah ini. Iya. Nah jadi 2004 ini gue tuh baru kerja lah dulu di Opal Coffee, kemudian Caswell sama ada beberapa orang-orang di kopi, di hilir ya, bikin kompetisi di pasar festival gitu. Jadi dulu gue juga belum ngerti kayak, kompetisi apaan sih gitu, datang nggak paham gitu kan, nonton aja. Waktu itu yang menang cewek tuh pertama kali itu.
Mbak Siti Zuriah. Ya, Siti Zuriah. Siti Zuriah. Gitu. Jadi yang buat acaranya tuh ada Bu Tuti, ada Bu Yuli, ada Nah itu Bu Tuti posisi masih di mana? masih di Caswell. Masih di Masih di Caswell. Caswell, ya. Gitu. Jadi Berarti yang salah satu sponsornya ya mungkin adalah yang untuk acara kompetisi komiti itu ya, adalah komiti dan sponsor, betul. dari Caswell. Betul, Gitu. betul. Nah kenapa, mungkin pernah tahu nggak dulu awalnya kenapa kok Caswell ini mau untuk jadi sponsor acara kompetisi itu? Jadi kalau pernah dengar ada di buku No Ching Chung dong, Nah, pasti ada udah sih pernah dengar sebenarnya. dong. Jadi kita pura-pura nggak tahu ya, Iya, kita kita pura-pura kita nggak ulang tahu. ya. Jadi foundernya Caswell namanya Henry Caswell Harmon. Beliau tuh selalu men-encourage kita buat aktif di industri kopi. Maksudnya kenapa kita harus aktif supaya kita ngebangun industrinya lebih besar, supaya kita yang berada di dalam industrinya ini juga ikutan besar gitu. Jadi dari awal berdirinya Caswell yang gue denger ya, dia tuh selalu kayak ngedorong semua buat ayo bikin apa Tahu nggak kapan gitu. pertama kali Caswell itu Tahu dibuat? dong, Tahun kalau berapa? saya nggak tahu nanti Wah. diragukan keberadaan saya 17 tahun di Oke, perusahaan ini. Caswell berdiri pada tahun 2009. Hah? Caswell 2009? Ya. Jadi, Lo sorry 99. Gimana? Tetot 2009. Jadi kok 99. 1999. Iya, saya baru lulus SMA. Saya belum lulus, Pak. Oh iya, oke, lanjut. Kau tua anakku ya? Iya. Terus. Jadi 99 Caswell berdiri, kemudian ya dari situ Mr. Henry tuh selalu kayak Itu udah ngerosting ya Mir berarti? tahun 2000 itu pertama kali mesin roastingnya di-install. Oke, jadi memang di awal itu Caswell itu memang udah mau membawa konsep specialty coffee ya? Sudah, betul. Karena Henry sendiri dia sudah aktif di SCA, dulu SCA ya. Oh memang SCA dulu ya. aktif dari SCA Lumayan ngikutin dia. ya, lumayan ngikutin gitu. Karena kan dia tinggal di US tadinya, Tapi kemudian bukan kesini. Member SCA, ya. Kemudian makanya mendorong tim Caswell tuh untuk aktif gitu. Oke. Terus Henry sendiri juga konsultan untuk agriculture di Indonesia. Oke. Banyak project-project yang jalan di Indonesia di kopi gitu. Oke. Jadi nyambung nih semuanya gitu sih. Terus kemudian sampai dia berpikir untuk mengadakan mensupport supaya bikin kompetisi Ya, itu jadi gimana? dulu kalau dengar ceritanya Bu Tuti tuh, Henry tuh sering banget kayak, ayo datang ke expo gitu. Harus gitu ya minumnya. Serem loh. Saya kan Saya cover. juga dulu pendekar. Oke, bukan cover ya. Ya, jadi kalau dengar dulu cerita Bu Tuti, Mbak Siti, Pak Agus gitu, Henry tuh sering banget kayak kita tuh harus datang ke expo-expo, lihat tren kayak gimana gitu, terus bikin sesuatu yuk gitu. Nah jadi di 2004 itu juga ada cerita lain dari beberapa teman di kopi, udah mulai ngumpul nih orang-orang kopi gitu, yuk kita bikin sesuatu gitu. Aduh, mudah-mudahan Bu Tuti nonton bisa mengkoreksi kalau sejarah saya salah. Karena terus terang waktu aku nulis buku itu juga banyak informasi awal itu dari Bu Tuti juga. Betul. Karena memang pencetusnya Bu Tuti gitu. Jadi dibuatlah kompetisi 2004, tapi memang saat itu belum banyak ya kafe gitu, belum banyak. Yang ikut juga sedikit sekali. Terus gitu. kayak untuk bikin espresso cappuccino, teknik-teknik itu kan juga nggak banyak yang tahu. Betul. Jadi itu ibaratnya bikin kompetisi buat orang-orang Caswell ya. Mesti dicek tuh peserta dari Caswell berapa banyak ya kan. Dan lagi waktu itu kan nggak terlalu banyak yang paham. Benar. Rules and regulation-nya pun juga mungkin nggak semua orang tahu. Mungkin ketika baca rules-nya juga bingung nih. Ini gimana. apa ya? Yang paling gitu. paham orang Caswell. Benar. Ya kan, anak training terus nih. Jadi kompetisi pertama ini untuk Caswell, dari Caswell, oleh Caswell gitu ya. Bisa jadi. Oke, terus kemudian itu tahun 2004. Kemudian itu 2004. Ya? Jadi juaranya waktu itu adalah Siti Zuriah dari Caswell. Betul. Terus dia ke Volt ya.
Dia ke World, di betul. Boston, kalau Di nggak salah Boston, Boston, di ya. Boston itu pertama kali. Jadi ini pialanya, Mm-mm. itu juga kalau dengar cerita Mbak Siti ya, ke sana tuh kayak sama Bu Tuti ya ke Boston, terus kayak ya no idea, kayak aduh ini kompetisinya dunia terus ngapain, Iya. segala macem, terus ya baca rules pastinya, persiapan gitu. Cuman ya waktu itu masih pakai standar saat itu Iya, gitu. iya. Gitu Itu pun sih. juga dulu nggak pakai sanction kan. Belum, Jadi belum. negara manapun yang mau ngirim Bisa ikut, bisa ikut. kirim gitu. Kayak apa biayanya apa segala macam company masih yang Iya, cover kayak bayangin gitu. tahun 2004 Indonesia udah mengirimkan juara baristanya ke World Barista Juara Championship. satunya Paul Basset. Bukan Willem Davis, Bukan. Paul Basset Ya, ya. ya. Oke, aku lupa sih. Gitu. Di bukuku aku ada kita sih. googling dulu apa? Enggak usah. Takut salah nih. Baca buku Barista No Cincang itu Betul, ada. baca buku Barista No Cincang. Oke, itu pertama, Pertama. tahun 2004. Next kemudian diadakan lagi. Nah kemudian nih gue udah mulai ikut. Jadi di 2008 kita pertama kali ketemu. No. 2009. 2009. Tapi sebelum Sorry, itu ada 2008 lagi. ya. Jadi 2008 gue masih kerja di Opal. Waktu itu ada kompetisi di Golden Boutique Hotel. Oke, ya benar. Golden Boutique Hotel. Itu 2008 atau 2007 ya? Lupa Kan lagi. itu 2004 tuh. 2005, 2006. Kayaknya 7 2007 deh kayaknya. Iya. 7 deh, Habis benar-benar. 2007 baru Benar-benar 2009. 2007, betul. Oke, itu di Golden Boutique Di Golden Hotel. Boutique Hotel. Nah, dulu Opal sponsor mesinnya tuh. Jadi di situ gue sih belum terlibat jadi panitia, belum masih. Nggak juri juga enggak? Enggak masih Bu Tuti. Jadi gue Tim kesana Hore ya. sebagai ya volunteer as a sponsor ya, maksudnya as a sponsor. Jadi Nggak jadi volunteer juga? enggak sih, cuman maksudnya as a part of sponsor. Jadi ya mesin kita install apa segala macam gitu. Gue nonton. Waktu itu dari Opal Wen bantuin ngejuri Agustin Wijin ya. Jadi ada Boy Ignatius Boy Kurniawan, Bu Tuti, terus udah mulai ada juri-juri internasional ya kan, datang gitu. Nah di situ tuh pertama kali gue yang kayak lihat kompetisi tuh lebih kayak seru ya gitu, wah kayak gini seru banget gitu. Pesertanya berapa inget gak? Aduh, Banyak gak tapi? lumayan. Kan? Itu yang menang Pak Agus Tasi. 2007 Agus. Juaranya Agustasi. Oh, jadi Siti itu cuma sekali. Satu kali. Terus kemudian Agustasi, kemudian kompetisi berikutnya lagi Agustasi lagi 2 kali. 2009. 2009, Ya. Itu 2 aku kali. Pertama kali join ngejuri itu. Gitu. Nah 2009 itu baru dibuat di yang levelnya lebih nasional lah. Sebelumnya juga sudah nasional tapi belum. Gaungnya belum. Baru yang 2009 Betul, itu ya. 2009 karena 2009 itu specialty cafe udah lumayan, udah ada anomali udah mulai kirim peserta gitu. Jadi udah lebih seru lah, mulai nih ada dari coffee shop ini, adalah dari Latasa gitu. Jadi kalau compete Caswell lawannya Latasa. Udah ada lawannya nih. Karena dulu oleh Caswell dari Caswell. Nah, tapi memang kurang lebih ya mirip ya sama kayak kondisi hari ini. Jadi dulu itu kayak zaman aku ngikuti kompetisi pertama 2009 itu jadi juri di sana. Terus aku sama Bapak Kuli Kopi itu Pak Eli. Pertama kali tadi. Nah, terus kemudian ada David dari Malang. Benar. Kita semua tuh nyinyir banget itu sama kompetisi itu. Jadi kayak pendekar gitu. Karena kita ngomong, udahlah final nggak usah nonton. Kita udah tahu pasti siapa juaranya. Ini kompetisi Caswell lagi. Tapi kan aku nggak mau kan waktu itu kan Victor kan ikut kan. Victor, nggak, gue pengen lihat Victor. Gue harus Victor nih juaranya nih gitu. Ternyata lagi-lagi Caswell, titipan lagi. Enak aja. Wah saya nggak terima, walaupun waktu itu gue belum di Caswell ya. Itu tuh gue baru mau masuk nih, masuk. Tapi memang gitu, jadi waktu itu kebetulan aku juga ngejuri Pak Agus kan. Waktu di penyisian atau semifinal, penyisian kayaknya. Nah itu kan aku pendekar banget. Aku 2008 baru buka kafe ya kan. Udah diajarin sama guru-guru aku itu. Yang master pendekar itu udah jadi. Gue tahu yang ngobrolin gue di Kaskus kan lo pada ngomongin gue. Oh iya dong. Gue inget tuh. Terus habis gitu udah ngerasa jago banget nih. Jadi aku ngerasa, wah ini yang ikut kompetisi ini cemen-cemen semua nih, ya kan. Ya waktu itu memang banyak yang cemen sih. Terus ketika Pak Agus, aku juga underestimate.
Masa sih? Iya, karena aku ngerasa jago soalnya. Iya. Kita lihat nih dari Caswell kayak gimana nih hasilnya. Wih ternyata memang bagus banget. Espressonya, espressonya kok bagus, bikinnya gitu. Cappuccino bagus. Gimana mau ngasih jelek? Ini bagus semua nih itu waktu itu. Itu cappuccino yang foamnya masih dibalikin dulu ya Iya, foamnya ya. yang penting didorong, Didorong, diangkat dikit, diturunin ya. Oke. Bener-bener kayak menilai apa Iya, gitu iya. ya. Sombong banget itu. Terus gimana? Ya rasanya? itu, jadi setelah itu Caswell yang nah tapi semakin kesini kan makin rame nih Benar. kompetisi dan aku ikut di 2011, 2013 itu Caswell pun juga masih aktif mengeluarkan atau mengirimkan atlet-atletnya. Tapi Mir, kenapa kok setelah itu kok makin tenggelam? Cuma hanya jadi sponsor. Mira lagi. Iya, terus nggak ada atlet Caswell yang sampai dominan. Itu padahal maksudnya secara foundation, secara pondasinya itu kan udah kuat nih di Caswell. Kenapa Mir? Oke. Memang sih dulu karena Caswell tuh kita ada retail, kita ada coffee shop. Kita punya beberapa toko di Jakarta, Bali. Kemudian kita punya banyak barista, ya kan? Kita ya banyak lah barista yang memang pekerjaannya barista gitu. Outlet kita tuh dulu ada 7. Kemudian yang terakhir sampai 2015 kita ada di Ampera, kita masih ada 1 coffee shop. Kita di situ kita masih kirim peserta yang lah. ada Gretchen ya waktu itu. Kamu cewek-cewek aja apa ya kan? Terus? Nah itu kita masih kirimin orang, tapi kemudian saat kita fokusnya udah lebih ke B2B. Akhirnya nggak peduli ya sama perkembangan barista ya. Terus kita udah nggak punya barista juga ya kan. Jadi ya akhirnya fokusnya udah lebih beda lah gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau dulu kita biasanya pasti ada internal competition dulu. Jadi betul. Dulu tuh yang bikin gue happy dan bisa belajar tuh di Caswell tuh kita benar-benar apa ya seru banget gitu, passionnya tuh bisa dikeluarin sama-sama gitu Will, kayak ngomong sama Pak Agus, ngomong sama Mbak Siti, ngomong sama Bu Tuti itu kayak bener-bener orang kopi banget gitu kan. Terus tim Caswell yang di Bali, yang di sini kalau ketemu tuh kita sama Intan misalnya kita ngomongin kompetisi gitu. Nah ya memang saat itu kita fokusnya memang ke sana gitu karena kita punya retail kan. Jadi internal competition dulu, siapa yang menang itu kita siapin tuh gitu. Nah kesini-sini apalagi setelah 2015, 2016 ke atas kita memang udah lebih fokusnya ke B2B gitu. Terus di 2018 kita diakuisisi oleh Bon Cafe, fokusnya lebih korporasi lagi lah gitu. Jadi memang akhirnya perusahaan ini menyadari bahwa ini kok pada fokusnya ke kompetisi nggak jualan. Ini kok ngabisin duit mulu ya gitu. Akhirnya udah jualan dulu. Jualan. Enggak. Jadi kita sekarang lebih fokusnya juga ke kita support customer kita. Tapi kita juga nggak lepas dari core-nya Caswell, maksudnya yang udah dibuat oleh founder kita gitu bahwa Henry Harmon. Benar, bahwa Henry lah, Peter lah gitu yang memang selalu encourage kita untuk involve di industri gitu. Jadi itu juga kita nggak lupain lah gitu, makanya masih ada tim kita juga jadi volunteer, jadi juri gitu, kita sponsorin juga kompetisinya gitu, kita juga nggak lepas banget lah gitu. Terus kita juga kayak ada beberapa customer kita yang emang minta di assist untuk persiapan kompetisi, kita bantu, ada juga. Terus atau misalnya internal kompetisinya mereka lah, bagaimana kayak gitu-gitu kita masih lah kayak kemarin tiap tahun juga kita support sertifikasi juri misalnya kayak gitu sih. Jadi mungkin perspektif yang berbeda aja. Untuk atletnya tapi memang masih belum ada talent yang ini. Kita siapin. Ya. Kayak yang trainer sekarang ini ya, siapa namanya, Rere itu juga masih belum punya kompetensi ini ya untuk kelas kompetisi ya. Apa? Biar jadi kameramen aja. Benar. Jadi kapan, Re? Dia menang loh kemarin juara 1. Apa? IBC. Di mana? IBC 2023.
2023. Mirip kan mukanya? Bukan, itu John Chandra. Oh, salah ya, itu John Mirip Chandra. John Chandra, bukan Freddy Mercury. Beda, Itu kayaknya beda. jadi adiknya John Chandra, mirip banget. Mirip-mirip ya, sih. Ya, Gitu itu Will. dulu. Jadi ya memang dulu kita punya banyak timnya besar dan kita juga pengen mereka tuh lebih bersinar untuk Nah, mereka ya. Oke, tapi ya ketika Caswell ini diakuisisi sama Bon Cafe, Caswell sendiri sebagai roster ini kan nggak hilang. Enggak. Tapi setelah diakuisisi ini, apakah Bon juga sebenarnya juga mensupport untuk kegiatan-kegiatan seperti Iya, itu? pastinya. Makanya Masih kita mensupport, tadi kita ya? masih sponsorin, kita masih volunteering gitu. Jadi masih Oke. karena Bon Cafe di seluruh Asia memang juga aktif bantu Oke, community lah. oke, masih aktif ya. Masih aktif. Jadi ketika akhirnya sekarang di sini di perusahaan ini kan ada kopi Bon Cafe, ada Caswell, Segafredo. ada Segafredo. Ya. Mira minumnya apa? Setiap hari? Rek, minum apa gue Rek? ditanya. Biasa hari-hari yang diminum kopinya yang apa? Segafredo, Bon Cafe, Caswell, Mira minum apa? Jawab dong. Audiens juga perlu tahu nih. Kopi yang diminum oleh Lo Mira tanya sama Yudawati yang bikinin sehari-hari. gue kopi. Ayo. Hati saya masih Caswell, Pak. Mudah-mudahan bosnya nggak nonton. Jangan nonton ya, tolong diedit. Enggak. Masih cupping rutin, masih minum yang lain semua. Oke. Tapi kalau ditanya hari-hari, saya minum single origin, Pak. Oh, yes. Oke, lebih aman lah ya, Lebih aman single lah. origin Udah ya. tua, mohon maaf, udah nggak bisa susu, ya kan? Udah nggak bisa espresso banyak-banyak, jadi ya single origin Oke, gitu. pertanyaan cepat nih. Gue nggak demen deg-degan. Bon Cafe atau Segafredo? Segafredo. Oh, Segafredo. Karena itu induk perusahaan kita, Pak. Kalau nggak ada mereka, kita nggak dibeli, Oke, Pak. betul. Tapi Bon Apalagi Cafe ini pertanyaan dia tentang- itu sebetulnya lebih ke retail atau hotel sih? Dua-duanya. Jadi kalau di Asia, memang Bon Cafe itu strong di retail. Oke. Bisa ditemuin di supermarket mana-mana. Di Indonesia kita baru di hotel. Oh, oke. Ya B2B juga lah, ada beberapa restoran yang kita supply juga pakai coffee-nya Bon Cafe. Kemudian soon kita akan launching di supermarket. Oh, Gitu. justru malah di sini. Tapi dulu kayaknya waktu zaman-zaman aku ke supermarket tuh lihatnya ya Bon Cafe. Caswell. Enggak, Bon Cafe. Ada. Ya dulu kita ada distributor di Indonesia. Oh, memang dulu ada, Ada, ya. ada. Oh. Benar. Bapak ingatannya. Ingat zaman Mantap. dulu kan bingung apa nih Bon Cafe, kopi apa. Pernah beli kok dulu pernah Iya. beli. Nah nanti kita partnershipnya sama distributor yang dulu juga. Oh gitu. Gitu, masih balik lagi jalan kita nanti launching soon. Dan bedanya sama negara lain, Bon Cafe di negara lain tuh nggak ada single origin. Untuk pertama kalinya di Indonesia Wow, kita akan ada single Bon Cafe. origin. Betul. Wih, mantap. Gitu. Nanti ditunggu sampelnya. Siap. Tunggu sampelnya. Beli, saya beli. Bu. Siap. Beli. Rek, tolong Rek. Sama bilnya sekalian. Nah, tapi kalau dulu kan memang kita ngomongin Caswell lagi nih ya. Caswell itu kan memang udah ibaratnya di specialty coffee, kita pun juga kalau ada klien, kita jadi konsultan yang udah kopinya Caswell aja dulu, paling aman nih ya. Nah, tapi terus kemudian hari ini tuh semakin banyak roster. Benar. Ya kan? Dan juga beberapa klien Caswell ini yang udah nggak pakai kopi Caswell lagi itu. Udah goreng sendiri. Iya, udah ngerosting sendiri kayak Iya. gitu. Gimana untuk menghadapi kondisi yang seperti ini, Mir? Itu sih memang challenge-nya ya. Maksudnya dari zaman gue jual kopi di awal-awal yang orang cuman kayak harga berapa? Nah, Harga berapa? Murah ya iya, dibeli iya, gitu. iya, Nggak ada iya, tuh iya. yang namanya bisa cupping dulu nggak? Bisa testing dulu Iya, nggak? iya, Gitu iya. nggak ada. Terus kemudian orang udah mulai aware akan rasa gitu kan. Waktu awal jual Caswell tuh nggak sulit karena kompetisinya belum setight sekarang lah gitu. Orang pasti udah tahu kayak specialty ya Caswell gitu, gampang banget gitu. Kalau orang mau rasa ya udah ke Caswell gitu. Kemudian ke sini customer kita juga yang mulainya bersama kita kemudian ngegoreng ya kita happy lah. Artinya kan bisnis dia Jalan. berkembang gitu. Ditanya gimana
pasti challenge. Jadinya kita juga mesti terus kreatif. Tapi mempengaruhi omset. Pasti. Oh iya, pengaruh Pasti, juga ya. pasti. Cuma memang Volume roastingan juga menurun. enggak juga. Kalau ngomongin sekarang Bon Cafe, enggak juga karena kita udah channelnya udah lebih luas. Oke, Kalau oke, dulu oke, kan oke. jadi Casual jadi doang kita ya. bedain ya. Untungnya kita punya 3 brand yang segmentasinya beda-beda gitu. Approachingnya juga beda-beda gitu, kayak Segafredo, Italian Coffee. Italian Coffee tuh udah punya segmen sendiri Iya, tuh. iya, Ya udah, whether you like it or not, dah orang yang biasa ke Eropa minum Italian Coffee itu pasti suka tuh, ya kan. Terus ada Bon Cafe. Tapi yang saya tanyain casualnya aja sih, Bu. Oh iya, panjang ya. Kalian jualan Pak, nggak boleh ya. Terus Bon Cafe itu hotel Oke. misalnya. Nah casual tuh specialty. Specialty. Nah inilah competitionnya yang customer-customer kita yang kafe-kafe ini udah mulai goreng si specialty-nya ini gitu. Kalau ditanya volume, dibilang berkurang enggak, karena kita punya brand lain yang memang growing. Yang casualnya sendiri? Yang casualnya sendiri iya, in term of volume iya, Iya. menurun. Apalagi kayak di Bali. Karena berarti memang berdampak banget ya. Banget, itu ya? kayak di Bali kita punya salah satu customer besar kita yang tadinya sama kita terus goreng sendiri yang volumenya memang sudah besar. Nah itu ngefek banget pastinya ya. Oh, aku tahu. Ya Yang- kan? Benar, Oh, itu ya ya, kan. benar, Itu benar. lumayan ngefek banget Kan dia roasting pastinya. sendiri ya. Betul gitu ya. Ya pastinya kita harus terus kayak cari opportunity lain lah gitu. Makanya kalau kamu datang ke Casual atau Bon Cafe sekarang kan udah kayak ada produk ini, ada produk itu gitulah. Betul. Harus cari ini ya, mix produk yang lain juga. Benar. Ya. Jadi sekarang kita tuh selalu bilang sama customer kita, we supporting your coffee business. Iya. Jadi nggak cuma kopi, tapi apa yang kita bisa support di ekosistem kopi lah. Iya, jadi kalau ke casual itu kan memang, kalau dulu nih ya, main ke casual itu seru, Mir. Emang sekarang enggak? Bentar dong. Ada Resi, ada Gisel, terus ada Pak Kus, Ada terus loh, Pak ada Pak Agus. Seru lah pokoknya. Kalau di Bali ketemu ada Intan, kayak gitu. Tapi sekarang kok jadi agak sepi ya. Dan aku melihat teman-teman ini kayak Gisel, Resi, Intan ini keluar dalam waktu yang bersamaan. Wah, mau gosip nih dia nih. Kenapa sih, Mir? Kamu udah nggak cocok sama mereka. Loh, tanya dong sama yang keluar. Kan kamu bosnya. Loh. Gimana? Ya dulu seru mungkin karena kita ada kafe kan Will. Jadi kayak ya udah ngumpul semua di situ kan. Nah, sekarang kan kita office nih, kalau kamu lihat kayak ya udah ruko, kubikel terus Pak Agus juga di warehouse kan, di roastery kan. Jadi kita juga kayak sama Pak Agus jarang ketemu kayak gitu. Terus pitnya juga udah lain gitu. Jadi makanya kelihatan sepi sih gitu. Jadi emang Itu Resi udah beda. sama Gisel juga. Nah itu kamu harus tanya sama yang bersangkutan. Mungkin pursue Ibu kok dream aman-aman nggak yang mau lain. jawab, gimana sih? Ya pastinya gue support lah untuk yang lebih baik. Oke. Dulu waktu di sini nggak disupport soalnya. Oh gitu ya? Lu nggak tahu gitu ya? Kan aku menyimpulkan. Oh gitu langsung. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi yang mudah-mudahan. Mungkin itu untuk topik next podcast tuh. Sama Resi Kamu loh. udah dapet 3 tuh. Resi, Gisel, Intan. Intan nggak mau, nggak tahu. Ya, Intan loh, best espresso Iya, Indonesia makanya pertama itu dan terakhir. Satu-satunya. Belum pernah ada yang Pertama dan menggeser. terakhir benar. Kamu harus podcastin. Dia nggak mau, ya udah kita menghargai keputusannya. Kita menghormati keputusannya. Kamu kan udah biasa ya, sepihak gitu ya. Sering banget ya. Jadi aku pengen, dianya enggak, itu udah sering aku. Udah. Nanti kita. Ya itulah. Jadi Ya, ini gitu. berarti building tim lagi nih ya. Enggak juga sih, kebetulan kalau yang lain sales masih sama, timnya tetap sama, kita juga produk apa segala macam masih tetap sama sih, kurang lebih sama. Yang kita sekarang tambah tuh memang Bali karena kemarin kan pandemi drastis banget, kita dropnya signifikan ya untuk Bali ya, jadi Bali sekarang yang handle siapa dong? Kalau dulu ada Intan gitu, sekarang pentol. sekarang ada beberapa tim, ada Pak Hartana, branch manajernya, kemudian ada Dewi, ada Wira. Oke. Ya. Jogja ada Vero. Ya, ada Vero, Padang ada Alan. Itu Vero sekarang jadi aktif ya?
Lumayan, Ya, lumayan, iya. lumayan lah. Dulu kan cuma jualan aja dia. Sekarang kompetisi apa dia juga Lumayan, sering lumayan. tampil Iya. gitu. Alan juga kemarin ngejuri. Loh, Alan itu posisinya apa di sini? Representatif Padang, Sumatera. Oh gitu. Hmm, Oh, I gitu. see, I see. Jadi dia representatif salesnya Bon Cafe, Jualan di Padang gitu jualan di kan dia. Padang, Pak Sumatera lah. Sumatera ya. Gitu. Kopinya enak, Will. Enak dong. Aku Bon Cafe, kamu Caswell loh. Iya dong, kamu Ya. Caswell dong, selalu Caswell. Kamu di hati selalu ya. Iya. Dari dulu ya, mau ada klien ya Caswell dulu deh gitu. Sekarang kok nggak pernah sih? Karena udah nggak pernah ada klien. Udah Jobnya nggak- habis. Pada nggak tahu ya kalau Caswell ada Caswell ya? Kenapa? Pada nggak tahu ya? Nggak tahu Bang. Anak Gen Z kan sekarang gitu tuh ditanya, tahu Caswell nggak? Gitu. Oh, harusnya tahu sih. Cuman ya mungkin ya perlu di... Mungkin sama kayak ditanya, tahu Willy nggak gitu? Willy tahu dong. Oh, Sih. Wah, Oke, ya itu. oke, Tapi gitu ya sih. memang perubahannya ya memang kayak gitu ya dari dulu. Kompetisi ya kita juga tetap nggak bisa lupain bahwa dulu Caswell juga yang memulai. Atlet-atletnya dulu banyak. Walaupun sekarang udah nggak ada. Yes. Atletnya di juri aja, di juri Nah, terus aja. kamu sendiri kok terakhir-terakhir udah nggak pernah ngejuri lagi? Aku udah expired. Maunya cuma di World doang. Will. Aku udah expired judge. Masa Aku harus sih? sertifikasi ulang. Oh, Ya, expired. WBC aku expired, jadi Oh, aku harus gitu. sertifikasi ulang. Selain itu, aku juga sibuk, jadi aku harus kerja, mengejar target. Oke. Alasan. Dulu juga ngejar target juga masih tetap bisa ngejuri. Tapi kan expired di World, tapi kan bisa tetap ngejuri di nasional. Manage waktunya aja sih agak susah belakangan, jadi Kemarin itu aku berasa banget loh di ruangan juri itu. kan ada aku setiap hari datengin Tapi yang kamu. barengan ngejuri itu di angkatan aku di 2009 itu nggak Nggak ada. ya? Iya, ini kayak 23, yang ini kok kayak 25 gitu ya. Angkatan 40 aku plus nggak ada ya? nggak ada angkatan ngejuri di 2009 udah nggak ada. Sejujurnya itu semua. sih alasanku juga sih, Will. Aku tuh minder kadang-kadang gitu loh. Ini tante-tante siapa lagi gitu. Coba deh, anak-anak sekarang juga nggak ada yang kenal Mira. Kenal lah, kenal dong. Makanya dibikin supaya nggak lupa. Oke, baik, terima kasih lah. Oke. Aduh, Gimana? seneng ya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Seneng ya. Iya. Kita kesorean sih, Iya. energinya Wih. udah habis nih. Ya nggak apa-apa. Kamu Next loh time dari- kalau ada ke Jakarta lagi kita bisa ngobrol lagi. Siap. Atau pas kalau mama kita lagi ada event di Main Kediri. ke Pak Agus juga bisa kita. Oh, di roastery. Boleh. Belum pernah loh dari Makanya roastery yuk pindah itu main. belum pernah. Main yuk. Deket kok. Katanya dengar-dengar tempatnya panas sih, jadi males. Enggak, sekarang udah dingin. Udah dingin. Cuma bilang, waduh di sana panas, Oh, jauh lah. Jakarta Jauh. Timur. Enggak. Oke, sekarang bisa main Oke, kok, oke. nggak main. Hari ini lagi audit ISO, jadi Hmm. makanya agak sibuk Pak Agus. Oh, untuk ISO. Hmm. Terus berarti ini nanti untuk sertifikasi World nggak diperpanjang lagi? Mudah-mudahan sih rencananya mau kemarin. Bisa tapi diperpanjang lagi. Iya, tes ulang. Cuman tes aja. Tes ulang. Oh, nggak harus bayar ngikutin dari awal. Bayar. Oh, sama kayak Tes daftar lagi. ulang. Iya. Oh. Iya. Sama, Will. Ya. Gitu. Makanya. Perusahaan masih mau bayarin tapi. Mudah-mudahan ya. Kalau budget saya tercapai, ya kan. Jualan tetap bagus. Kirain udah maunya ngejuri di World aja. Enggak lah. Katanya di Indo nggak ada yang menghargai. Saya ngejuri di. Siapa tuh? Hah? Siapa yang ngomong gitu? Kirain kamu begitu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Oh. Aku tetap cinta Indonesia. Ais. Asik. Oke, kita cek waktu dulu. Ray, tolong Ray, berapa menit? Hah? 33. Oh, kita masih banyak waktu. Kamu 1 buru-buru jam nggak? setengah ya? Enggak. Enggak, santai. Masih ini nggak? Mau kopi lagi nggak? Mau Segafredo? Loh, ketawa loh dia ditawarin Segafredo loh. Enggak, Oh. bukan ketawa. Aku Caswell, aku orangnya Oh, Caswell yang banget. pecinta Caswell ya. Jadi masih ini, sering ke Bali nggak sekarang? Lumayan hampir tiap bulan sih. Masih ke Bali ya? Tiap bulan ke Tapi kantor masih Bali. main Intan dong? Masih, Oh, kan aku masih ya. penakut tidur sendirian kalau gitu ditemenin. Jadi Bukan Intan berarti udah kalau tahu. Intan udah resign terus nggak temenan Enggak lagi. dong. Enggak ya. Aku malam nanti kalau aku sendirian aku telepon dia, Tan, temenin dong. Gitu. Tapi yang lucu ya, kamu setelah
merit ini, kamu merit tahun berapa? 2010 ya. 2010 9 ya? akhir. 2009 Desember. 2009 kamu akhirnya melepas lajang. Kamu inget gak waktu itu tuh? Yang kamu ini kan fotonya di Anomali Iya itu. Tahu aku kan kan. ngikutin Facebookmu. Gitu. Terus di zoom dulu. Ketahuan. Nah itu Kamu tuh pertama kali lihat aku di mana sih? ya di 2009 itu Kompetisi ngejuri itu kan? kompetisi itu. Oh, Kamu iya. kan MC. Enggak. 2009 aku ngejuri. Tapi MC juga, kamu manggil-manggilin, apa MC 2009, Mir. Iya ya. Iya. Terlalu banyak Masih yang ingat dikerjain aku, di terus situ. kamu tuh. pakai kamu masih digulung Iya. begini. Oh, ingat Pakai banget anting aku. panjang-panjang gitu ya. Iya, itu kita lihat. Oke, siapa Oke, nih? cie. Kalau sekarang siapa tuh tante-tante gitu ya? Kalau sekarang yang itu, yang banyak. Nah, baiklah. Terus Sampai bingung loh 2009 mau ya, nanya apa. 2009. Nah, setelah nikah itu ya, Hmm. kok tapi masih bisa tetap untuk eksis di kopi, di kerjaan kopi itu loh. Biasanya kan orang kalau udah nikah nih, banyak nih soalnya yang begitu udah mulai nikah, akhirnya karirnya, contoh nih kayak juara pertama kita ini, juara kompetisi Mbak Siti Suriah ini. Setelah dia menikah kan akhirnya kan dia udah nggak involve lagi di industri karena waktunya udah nggak ada. Tapi Ya. kamu gimana caranya membagi waktu gitu? Nggak gampang sih sebenarnya. Memang sempat vakum. Jadi 2009 Desember nikah, 2010-nya langsung hamil. Jadi sempat Oh, vakum. bunting duluan. Enggak. Gimana Kurang ajar. berat? Coba kita hitung. Coba gini. Gila. Hitung. Desember. Enggak. Hamil langsung. Jadi tapi waktu ada kompetisi tetap bantuin. Jadi pas kompetisi ada banyak acara lah yang gue lagi tag dung gitu. Gue sambil nge-MC kan dulu kan MC Mira, panitia Mira gitu kan. Jadi ya udah tetap nge-MC acaranya almarhum Pak Tony lah. Terus 2011 tuh kemarin kita flashback sama Jack Hu. Dia inget terakhir dia datang 2011 tuh gue lagi hamil, jadi gue nggak ngejuri gitu. Terus kan ada roadshow tuh 2011 5 kota pas di FX nasionalnya regionalnya Jakarta. Tuh gue cuma bisa technical karena lagi hamil gitu. Jadi lumayan tetap involved begitu melahirkan. Nah waktu pas itu gue pengen sertifikasi juri tapi WBC tapi nggak bisa karena udah ngelahirin lah, ngurusin bayi gitu. Pas bayinya udah bisa ditinggal, gue inget banget tuh baru abis itu sertifikasi juri sambil bawa pam ASI. Oh iya, pompa ASI. Jadi kalau lagi ngejuri ya sambil mompa gitu-gitu. Nah 2011 tuh gue sertifikasi WBC gitu. Jadi justru setelah lulus WBC judge, gue tuh jadi ngerasa lebih kayak terchallenge asik. Tertantang nih ya. Tertantang gitu. Terus kayak sekeliling gue tuh juga jadi lebih support gitu. Bos gue lebih support, suami gue juga lebih support gitu. Jadi kayak suami mendukung ya? Mendukung banget sih. Jadi kayak ya ikutan bangga lah gitu begitu lulus ya udah gitu. Jadi makin dibiarin tapi nggak tahu ya di belakang mungkin mereka kesel. Gitu. Jadi ceritanya enak kalau anak karena masih bayi jadi masih bisa ditinggal. Justru sekarang nih yang udah mulai komplain gitu. Udah ABG yang ya udah lebih sekarang bisa udah berpendapat. umur berapa Sina? 12. Oh udah 12 ya. Bentar lagi ABG, bentar Udah. lagi pacaran. Aduh jangan dulu. Bapaknya yang pusing. Tapi ya untung ya suami masih mensupport terus ya. Tapi saya dengar juga suaminya juga orang kopi juga. Ya. Pura-pura nggak tahu dulu kita ya. Nah, memang orang kopi iya, juga. memang orang kopi makanya Tapi dia. kok nggak dengar prestasinya ya? Jahat. Loh, couple kamu kalau lagi ngejuri latte art loh dia loh. Saya selalu declare konflik sesama juri. Bukan nama peserta. Bukan nama peserta. Tapi Ya, sesama juri. Marisa. Kamu tahu kan kemarin begitu aku lihat kamu satu panelnya. Salah besar. Support lah dia juga di kopi kan. Jadi ya jadi nyambung lah. Iya. Gitu. Enggak pernah aneh-aneh ya tapi Reza ya? Enggak lah. Enggak ada baik ya, jadi suami baik. yang baik ya, jadi imam di dalam keluarga gitu ya. Alhamdulillah.
Semoga Mas selalu Reza memang mantap aja ya. semoga selalu amanah ya. Iya dong, kalau Amanah ya, amanah amanah ya. jadi imam yang baik. Benar. Gitu. Amin, 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 amin. Kenapa kok ketawa Bapak? Gak apa-apa. Bapak tahu sesuatu kayaknya nih Nggak Bapak nih. apa sih. Kayaknya Bapak tahu sesuatu nih, Nggak, coba. Justru kan saya nggak tahu Bu, makanya Oh, saya oke, baik. coba nanya gitu loh. Coba netizen boleh di komen kolom Iya. komen. Jangan, jangan. Tapi ini ya, tapi kamu memang di Caswell ini yang kamu kerja paling lama dan progres karirnya ini. Enggak, terus ya? banyak kok di sini semua kerja rata-rata lama-lama. Oke. Iya Pak Agustasi Iya, itu iya, lebih betul, lama. betul. Terus Iya, Agus sebelum kamu masuk ya. saya jauh sebelum 20 sekian tahun lah. Terus banyak kok yang masih di sini juga kayak ada Papungkas, banyak kepala teknisi kita juga udah cukup lama, Iya, tim iya, teknisi iya, juga iya. lama-lama, Pak Kus juga masih Betah ada. semua ya, berarti gaji gede beneran ya di sini ya. Alhamdulillah. Buat yang mau masuk ke Caswell, join di Bon Cafe, nih buktinya orang-orangnya lama-lama di sini nggak ada yang resign. Kecuali beberapa aja. Padahal males aja gitu, mageran ya kita. Udah mau pindah, udah umur berapa? Udah berapa, udah. Uban gitu, nggak ada yang. Ya lumayan sih. Terus tapi berikutnya ini Caswell ini ada nggak nih mau program apa tahun depan mau ngapain, ada bikin apa lagi? Sekarang sih jujur lagi seru banget ya karena kemarin-kemarin tuh jujur sempet jenuh di kopi gitu kayak aduh gini-gini aja misalnya apalagi ya kopi lagi mesin kopi gitu. Enaknya semenjak kita jadi Bon Cafe family-nya kan lebih gede, terus kita punya banyak privilege lain gitu yang kita akhirnya nambahin produk-produk baru gitu Will. Jadi kayak nggak cuma kopi nih yang kita pelajarin Mocktail-mocktailan gitu. juga nih sekarang nih. Ya, jadi sekarang kita ada bahan-bahan baku untuk minuman yang lain gitu. Akhirnya kita pelajarin yang lain. Kemudian develop produk baru gitu. Terus mesin-mesin juga banyak yang baru gitu. Jadi kita nggak jenuh sih. Oke, gitu. jadi berarti produknya di sini ya nggak cuma hanya kopi aja, We tapi supporting your coffee business. ya, jadi penunjang-penunjang untuk bahan baku minuman yang lain pun juga ada. Ya. Alat dan bahan kita. Training pun juga ya. Betul. Training nggak bayar. Kalau untuk customer nggak bayar. Nah, untuk customer untuk mau develop menu juga nggak bayar. Nggak bayar. Jadi Rere dan tim bantu developin menu, terus kita ada kelas juga barista kalau yang beli mesin kopi kita kasih free dan juga ada kelas reguler barista masih, basic cupping masih. Nah, tapi untuk SCA kampus? Karena lumayan tim trainernya juga sibuk di develop menu-menu support ke customer. Jadi sekarang kita belum bikin kelas lagi dari habis pandemi. Kita belum buat lagi. Kemudian kita juga ngejawabnya kayak ditanya sama media deh. Oh iya, bijaksana ya. Bijaksana banget gak? Oke gak? Ngejawabnya kayak hati-hati banget. Terus selain itu kita juga ada PR lain, SCA-nya juga expired, jadi kita masih harus recertification. Tinggal jawab gitu ribet amat. Gitu. Tapi ya. Ternyata SCA Premier Training Campus itu ada expirednya. Ada expirednya, jadi ya itu PR lain. Ya ada. Ya untungnya juga sejauh ini kita belum belum ada urgent ya, jadi masih fokus untuk ke customer kita lah Will. Gitu. Nih Rere-nya nih susah ditangkap. Ya dia jadiin AST aja kalau mau. Sibuk. Iya. Karena memang potensi untuk menurut aku potensi untuk sekolah kopi di Jakarta ini masih luas loh. Karena pemainnya nggak banyak. Ya, betul. Ya yang paling lama cuma Esperto gitu. Ya. Terus tempat kerja saya dulu. Nah, terus yang satu lagi Evani juga udah nggak di situ, ya kan. Jadi di Bandung ada 5758. Di Bandung ya, kita ngomongin di Jakarta. Jakarta ya. Gitu. Bandung ada Dewaji juga, tapi yang di Jakarta ini kan sebenarnya cakupannya potensinya masih cukup. Iya, betul kok, betul. Kelas barista kita juga lumayan sih, masih jalan ya. Reguler Jakarta, Jogja kadang-kadang. Oh, Jogja juga ada. Ada. Kita ada 3 fasilitas kayak gini. Ya dari Jakarta juga Rere
maupun kalau Oh, jadi kalau ada kelas di Jogja, Rere yang berangkat? makanya susah kan nangkep dia kan. Oke. Untung sekarang dia sudah ada satu lagi itu di belakangnya. Tapi sibuk ngedit video ya. Sibuk ngedit video. Konten kreator dong berarti. Belum diekspos, belum. Saya nggak nyebut nama loh. Saya cuma bilang masih sibuk ngedit foto Wah, dan video. berarti udah punya media nih ya, tim media juga nih untuk konten kreator. Lumayan. nih ya. Jadi yuk ikutin kita terus yuk. Lumayan gitulah Will. Jadi emang ya belakangan sibuk pekerjaan yang lebih corporate gitulah. Iya, iya. Jadi karena memang ya perusahaan company ya marketing apa ya mesti dipikirin Betul, juga. Jadi nggak betul. cuma hanya kopi doang ya. Iya gitu. Jadi kayak ada banyak apa namanya tim lain juga yang harus difokusin lah. Iya, Kemarin Mbak. lihat kan kita best booth di ICF. Oh, Kamu lihat nggak? titipan lagi nih. Nggak benar nih. Itu IO-nya bukan saya loh Bapak. Best Boot itu penilaiannya berdasarkan apa? Ada form officialnya nggak nih? Jadi tolong tanyakan kepada event organizer-nya ya Pak. Buat saya Best Boot di sana itu BRI. Betul, karena yang ngasih duit. Enggak, SPG-nya Di kita ada cowok-cowok cakep loh. kalau mama di itu bocah kami Rere lagi, Harrison lagi si Joe itu. Laki kan, makanya gue bilang laki-laki Cowok kan. semua. Mungkin yang nilai cewek kali kemarin. Oh bisa jadi Ya kan, lo nggak bisa tahu jadi, kan. bisa jadi. Jadi cowok, cewek bener deh. Gitu Oke. Oke Mir, thank you banget ya Thank udah you mau banget. meluangkan waktunya hari ini. Akhirnya kita bisa podcast. Dari kemarin-kemarin kita cuma janjian, ayo kapan ke Jakarta ya. Akhirnya sekarang bisa ketemu lagi. So tapi next kalau mau saya kesini lagi ya kita kalau ada waktu ya kita bikin lagi. Ngobrol-ngobrol Siap, lagi. jangan bahas yang kemarin isu-isu itu ya, nggak boleh. Yang mana? Ini mau dibahas Enggak, lagi? Oke, kita enggak. mulai lagi nih podcast Enggak, baru enggak. mulai nih. Baru Kayaknya kita mulai. setelah Ada ngobrol, topik yang lain yang setelah lebih hot. ngobrol hampir yang lebih 40 hot. menit lebih. Baru keluar. Baru keluar ini topik yang ya. sebenarnya. Ini kayaknya podcast Jangan, baru mau jangan, mulai jangan, nih. jangan. Drama kompetisi gimana Mir? Aduh, itu Orang- pasti selalu ada ya. Orang-orang nyinyir itu selalu ada loh Mir. Yalah, biarin aja. Iya selalu. Gue sih. dari 2009 juga udah banyak kali yang kayak, tuh cewek siapa sih bisa-bisanya ngejuri di final? Ya kan, inget nggak? Ya, Terus biarin yang aja. paling capek itu ya kalau umpama yaitu menanggapi atau menjawab yang Bener. Benar. orang menganggap juara titipan lah, Ya. udah pas yang menang si ini si itu capek karena, Capek lah, karena capek selalu lah. ada ini, Capek lah. selalu ada kecurigaan kayak gitu ya Biarin aja lah. sampai kapanpun ya tetap ada sih Betul. ya. Karena Betul. memang kayaknya memang gara-gara dimulai dari ya kami dulu ya nggak tahu kalau gengmu ya kalau gengku kan Gitu. iya dong kita geng Jawa Timur dulu nyinyir banget. Oh kamu orangnya? Yang zaman-zaman Diajak ribut. Kamu zaman ternyata. Agus Talsim menang juga, itu harusnya Victor tuh. Aku timnya Pak Heri Setiadi. Oke baik. Pak Heri. Gue langsung. Ya, Iya. ya pasti ada lah Will. Maksudnya nobody's perfect. Iya, iya, Tapi ya udah gitu. Gue sih ya jarang juga menanggapi ya. Kalau nggak sampai parah banget atau perlu diklarifikasi, ya nggak bakal gue tanggepin sih. Paling ya tahun lalu doang sekali ya kan, kamu lihat. Iya. Kalau nggak perlu aku nggak, biasanya sih yang nggak mau buang-buang energi juga. Kita akan lihat dari kualitas pemenangnya juga gitu. Maksudnya dulu dari 2000 berapa? 2000 kompetisi yang kita bikin sanction ya. Misalnya 2013. 2000 ya Sanction 2007. 2011 kita kompetisi yang 5 kota. Terus akhirnya kelihatan dari hasil kualitas Betul. pemenangnya gitu. Kita di dunia udah nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi biarin aja gitu. Bisa lihat kan tuh penilaiannya tuh fair, emang yang qualified yang ada di dunia. Kalau ada yang ada ujaran yang bitter gitu ya. Why you so bitter to us? Biarin Ya, aja. ya. Biarin aja. Itu juga nggak ngefek Nggak juga apa-apa lah ya. gitu. Biar balance tuh mesti ada sedikit bitter-bitternya. Iya, tapi ya memang mungkin ya kadang kita juga perlu dengerin nih
apa nih yang bikin mereka mengkritik ini? Jadi supaya kita pun juga Benar, bisa evaluasi juga nih benar. sebenarnya. Ya. Perlu dilihat juga apa sih yang diomongin gitu. Benar atau enggak sih gitu, di cross check aja sih. Tapi kalau terus-terusan ditanggepin yang kayak ini settingan, ini itu lagi Itu beritanya lagi, sih capek ya, aduh. capek Ya. sih. Ya biar akhirnya mereka biar menyadari dengan sendirinya lah ya. Biar menyadari Benar. dengan sendirinya. Kelihatan kok, maksudnya ya hasilnya kelihatan lah. Juri-juri juga kayak kelihatan kan, oh dia lulus jadi juri, kemudian jadi apa, Iya, ya kan betul, prestasinya gimana gitu. Jadi nggak bohong lah hasilnya. Kalau kayak aku gini prestasinya apa, Mir? Siapa sih kamu? Ih udah ngeluarin buku loh. Coba, emang udah pernah ada? Belum Iya, kan? betul. Yang menuliskan sejarah kompetisi di Benar, Indonesia. Itu. benar. Beserta orang-orang di belakangnya itu. Ada aku nggak? Ada dong. Coba teman-teman ya belilah buku Barista No Cincong kalau mau tahu sejarah. Ada cetakan baru ya? Masih ada di toko oke. buku karena nggak laku-laku, Mir. Masih banyak di Gramedia, jangan khawatir. Beli kehabisan dong stok. guys. Beli online di Tokped juga ada. Tapi kesel kemarin itu ya ada yang nanya ya, Mas kalau beli buku di mana? Oh di Gramedia ada, kalau di Tokped online juga ada. Terus nanya lagi, di TikTok Shop ada nggak? Bener tau. Gua nggak ngerti. TikTok Shop Ih, itu jualannya gimana? Bener lu harus ada deh, bener. Gua nggak ngerti. Live TikTok, harus live beneran. Masa live Tapi TikTok jangan jualan? sambil siram-siram ya. Mesti deh bener deh. Aduh. Berarti ada tuh audiensnya di situ. Mau beli di TikTok Shop, gue nggak tahu siapa yang jualan di TikTok Shop. Ngerti juga enggak ya? Iya, gue nggak ngerti cara mainnya. Itu tadi setting kamera tapi bener ya? Ngerti ya? Oh ngerti dong, ngerti Bener ya? nih. Kan kita podcast ini Mir, mungkin kamu nggak banyak nonton ya, tapi kita itu Enggak, udah aku nonton kok. teasernya. Kalau teasernya hot ya kan? Oke. Langsung menuju gitu. Ini udah episode untuk yang podcast ya, podcast ini udah 50 lebih. Wow. 50 episode lebih, 50 episode. Kamu busy ya? Busy juga Atau ya. hampir lumayan 50 ya. Karena Wow. 50 lebih untuk episode podcast sendiri. Omset udah banyak dong berarti ya? Enggak ada. Di YouTube ya duitnya begitu, Mir. Nggak ada duitnya. Cuman kan aku perlu bikin konten seperti ini kan supaya bisa tetap jaga posisi di industri ini gitu loh. Sama temen-temen yang kayak kehilangan butuh berita apa, Iya. butuh tahu apa. Nah, Tinggal teman-teman yang nonton perlu ya. exposure juga boleh. Ayo siapa yang Sini mau loh bisa dipromote? lewat-lewat loh. Gitu. Iya, ya benar sih. Tapi Seru soalnya ya. makin kesini kan makin banyak yang suka. Makin banyak yang suka ya. Seru kok. Ya. Apalagi clickbait. Nih gue penasaran nih besok nih teaser gue dibikin apa nih? Enggak, Deg-degan tunggu aja nih lah gue paling nih. sebulan lagi baru tayang. Deg-degan nih. Banyak Ya jadi kalau mood ngeditnya ya. ya enggak, soalnya kan ini lagi break nih. Aku lagi nggak upload lebih dari 2 minggu lah. Lagi break dulu. Kenapa? Capek Mir. Sibuk ngejuri ya bapaknya? Selain sibuk ngejuri, kemarin waktu puasa juga aku nggak bisa terlalu mobile keluar kota. Budget juga. Kok jadi curhat bapak? Modal sendiri semua itu. Nanti abis ini banyak iklan-iklan di bawah-bawahnya ya kan? Nggak perlu sampai iklan. Cuman ya kirim kopi aja boleh buat dimasukin di konten kayak Baik. gitu. Langsung dimajuin. Ya gitu lah, Ya, Mir. ya, Pokoknya ya kita tetap Sukses bisa pokoknya, bikin sesuatu Will. yang bisa dinikmati Benar, orang lain. benar. Kali Dan buat aja, industri juga kan. Kali aja ada yang bermanfaat ya. Pasti. #demi industri kopi Indonesia. Cie. Harus nasionalisme tinggi ya kan? Oke, thank you Mir ya. Thank you banget lo Next udah time main. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you banget udah meluangkan waktunya hari ini dan Thank kita you. closing ya. Oke, thank you semua audiens ya udah menonton pada episode kali ini dan mudah-mudahan apa yang bisa diambil yang bermanfaat silahkan diambil, tapi kalau mama Yang nggak penting-penting nggak usah didengar. ngerasa gak penting ya udah di skip aja ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong. Oh gini ya? Iya dong.